Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya jamaah pengajian Ahad pagi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saderenge kula nyuwun pangapunten terlambat 7 menit tadi karena memang di Ponorogo nggih wonten aktivitas subuhan. Biasa Ramadan ini kan lagi nggih, tapi kita bersyukur masyarakat ada semangat untuk thalabul ilmi di bulan Ramadan, sehingga tadi saya agak telat sekitar 7 menit. Mungkin kemauan mboten mengirangi penghormatan dhateng panjenengan sedaya. Monggo kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya. Salah satunya adalah kita diberi nikmat oleh Allah, kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang sebelum Ramadan kita semuanya mungkin sama-sama sering mendengarkan ada doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita nyuwun agar dipun pertemukan Ramadan, dan saat niki kita sampun kepanggih kali Ramadan. Tapi nggih wonten lucu-lucune mawon kehidupan ini. Jadi saat derenge Ramadan kan spanduk flyer kuatah nggih, selamat selamat datang bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pas Ramadan ini datang tiangnya kabur. Tapi ini buatan jamaah ini. Kita berjumpa dengan Ramadan dan alhamdulillah kita hari ini sudah masuki hari yang ke-9. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kita setelah kita masuki 9 hari ini. Apa terlalu lambat atau terlalu cepat? Semoga mawon ini kita sendiri yang sakit jawab. Nek lambat kok ya suwi bodone, nek cepet kita tesih dereng nglampahi napa-napa. Rumiyin saat Ramadan kita nggak ada hajat kepingin ngeten-ngeten di bulan Ramadan, ternyata ngantos sakniki kita sedereng saged nglampahi secara maksimal. Tapi tesih wonten wekdal monggo kita kangge mencukupi napa ingkang kita iktikadkan, ingkang kita niatkan saderenge Ramadan. Mugi-mugi kita dipun paring kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berani kegiatan dan istiqomah menjalani Ramadan nanti hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, puasa yang dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut dengan as-shaum. Shaum itu bahasa agama, bahasa Allah, bahasa Al-Quran, bukan bahasa manusia. Meskipun orang Arab sendiri, maka kata shaum itu harus diberikan makna. Maka dalam bahasa Arab, as-shaum itu maknanya al-imsak. Saya ulangi lagi, as-shaum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Meskipun Al-Quran diturunkan di Arab, orang Arab sendiri belum tentu sedaya paham kalian Al-Quran. Maka as-shaum itu menurut orang Arab, bahasa Arab, maknanya namanya al-imsak. Al-imsak itu artosipun menahan. Cuman al-imsak itu ada dua, imsak an dan imsak bi. Kalau ini panjenengan nanti belajar bahasa Inggris, jadi ada kata itu ketika ada idiom tertentu maka maknanya menjadi berubah. Contohnya kata rohiba.
Rohiba itu misalnya ada rohibaan, ada rohiba fi. Kalau rohibaan artosipun benci, tapi kalau rohiba fi artosipun seneng, cinta. Katanya sama, cuman ada beda item antara an dan fi, maknanya ngalor ngidul. Nek rohibaan artosipun benci, nek rohiba fi artosipun seneng, cinta. Nah, bahasa nggih ngoten. Kadang-kadang gara-gara seketik mohon itu nggih berubah makna. Maka membaca Al-Quran itu, tajwid itu salah satu yang paling pokok prinsip itu sejatinya hanya berapa hal. Idhar, ikhfa, idgham, ada ya idgham. Itu tahsiniyat, keindahan bahasa. Sama bahasa Indonesia pun juga ada keindahan pun. Contohnya kata satu dikasih awalan menjadi nyanyi saking pundi, mestinya sapu kan tapi lidah Magetan, lidah Jawa, lidah kita secara otomatis sapu ditambahi awalan menjadi menyapu. Itu susah kok ngono. Ya memang lidah kita nek panolako karena lidah pecel ngoten. Itu kok Magetan apa lidah ya kan. Sami Arab dia ngoten. Man terus yakmal, man yakmal. Mesti kan waman yakmal, tapi kalau dibaca wamayakmal. Nah itu namanya litaksin. Tapi ada yang prinsip. Prinsip itu salah satunya adalah makharijul huruf. Itu prinsip. Karena perbedaan kedengaran ucapan itu kadang-kadang maknanya ngalor ngidul. Contoh, di dalam Al-Quran kita ada namanya surat An-Nahl. Ya toh? Pakai ha bersih, Nahl. Napa artosipun surat An-Nahl? Surat lebah gitu. Tapi kalau kita mau dengan kha, hanya beda titik mohon. Ha ini kan sami tahu hurufnya kali kha. Tapi kalau kita bilang nahl, kha artosipun kurma. Jelas. Itu makharijul huruf menjadi sangat penting sekali. Terus yang lebih penting lagi adalah ahkamul mat, panjang dan pendek. Nek pendek dibaca panjang itu nggih merubah arti, nek panjang dibaca pendek nggih berubah arti. Inna dengan inna, kalau inna hanya huruf takkid, sesungguhnya. Tapi kalau inna adalah sesungguhnya kami. Nah itu mat itu menjadi penting dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan pemahaman itu dua hal itu, yaitu ahkamul mat, masalah panjang dan pendek, dan makharijul huruf. Kalau kembali lagi pada masalah as-shaum tadi, maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artosipun menahan. Cuman ada yang imsak itu bi, terus imsak an. Imsak bi dalam bahasa Arab itu berpegang teguh terhadap suatu perintah. Sementara imsak an berpegang teguh dengan larangan. Nek imsak bi sedaya kesainan perintah berarti harus kita ugemi, harus kita pegangi, harus kita laksanakan, tentunya sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau imsak an sami harus kita ugemi, harus kita pegangi, harga mati sedaya larangan. Jadi ini harga mati itu dasar NKRI mohon bahwa perintah Allah itu harga mati, larangan Gusti Allah harga mati. Perintah Allah harga mati kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Nek larangan Gusti Allah harga mati kuadrat. Nah, kenapa kok kuadrat? Nek perintah itu elastis. Contoh, zakat itu perintah mboten. Perintah wajib mboten. Wajib bagi yang mampu. Nek mboten mampu, mboten gitu. Bahkan angsal zakat. Tapi
kalau larangan itu harga mati kuadrat, nggak sakit ditawar-tawar. Kalau namun sakit ninggalakan larangan sepalih mawon. Benten kali tumbas sekul plus sepalih mawon sekuli, betul sakit ya toh. Tapi kalau perintah bisa jadi. Haji ini wajib betul, wajib. Perintah betul, perintah. Tapi ada syarat-syarat manis. Tato'a ilaihi sabila. Istito'ah diterjemahkan, difahami oleh para ulama. Tapi ulama yang dahulu dengan sekarang ada tambahan. Istito'ah dahulu satu adalah azab atau bekal. Yang kedua istito'ah itu keamanan. Yang ketiga istito'ah itu kesehatan. Rumit istito'ah itu 3. Sekarang ditambah istito'ah, yaitu ada masuk daftar kuota. Arto wonten, wonten jenengan hari ini gajah arto gitu. Terus sehat enggih, terus napa aman enggih. Tapi dereng urutan giliran daftar haji, maka nggih dereng saged tindak haji. Maka zaman modern ini istito'ah haji salah satunya adalah memenuhi atau daftar tunggu. Nek mboten daftar tunggu dereng saged tindak haji. Nek kula ngeten, maka nyuwun ngapunten, jangan sampai kita atas nama untuk menuju kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Niku mboten angsal. Islam itu kebaikan harus dilakukan niat yang baik dengan cara yang baik. Kalau tidak akan sama dengan orang ateis. Orang ateis itu, orang komunis itu adalah menghalalkan semua cara, yaitu istilahnya al-ghayah tubarrirul wasilah. Ini penting tujuannya, tujuan menghalalkan cara. Islam boten angsal. Kalau tujuan baik harus dengan niatnya pun harus baik, dengan cara yang baik, nggak bisa dipisahkan. Termasuk niat haji itu saya loh, haji itu saya loh, tapi juga harus dengan cara yang baik. Naudzubillah, jangan sampai nyogok gitu untuk bisa pergi haji. Ini memang kita, karena ini adalah kebijakan negara dan itu juga pertimbangan kemaslahatan dan lain sebagainya. Ini bukan diatur ruwet gitu, maka diatur. Ini mohon maaf kok andekan kok kita dereng kesampaian haji karena memang daftar waktunya tunggulah. Insya Allah Gusti Allah sampun mencatat bahwa kita ini sampun ikhtiar menuju manis tato'a ilaihi sabila, tapi istito'ahnya ingkang dereng terpenuhi. Maka kaidah hukum, jika ada suatu wasilah yang tidak terpenuhi, maka pekerjaan tadi maka secara otomatis akan termakfu, artinya bisa dimaklumi. Gimana nggih? Mboten usah harus nyogok, harus macam-macam hanya untuk pergi haji. Sami kali dalam sholat soft pertama itu afdal betul, afdal, tapi aja datang belakangan minyai ingkang datang pertama hanya memburu soft pertama. Nek kepengin soft pertama yo datang awal, ngoten nggih. Nek pancen datangnya akhir nggih terangilah dan baris akhir, karena memang itulah jatah kita, meskipun dengan berbagai konsekuensi. Kenapa kok tempat saya tadi di rumah baru kata merawat orang tua, ini betul apa kita Gusti Allah Maha mengetahui. Nek boten angsal niku sengaja wis omahe cedhek masjid, alah lagi adzan dereng komat macane sik panjang sabihis, mangkene pun badhe akhir bahwa nembe derek. Nah niku ingkang boten angsa. Jadi sedaya kekirangan kita mugi-mugi Allah niku paring pangapura, memahami kekurangan menungso. Asal ojo dek memang menungso itu yang memang sengaja melanggar aturan Gusti Allah. Maka Gusti Allah paring metode, paring jalan keluar, namanya
istighfar, kita ngata-ngatakan istighfar atas sedaya kekurangan, atas sedaya kelemahan kita. Kalau langsung malih bahwa dalam asom tadi, imsak tadi ada imsak bi dan imsakan. Imsak bi monggo kita ugemi sedaya kesainan ingkang saged kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi tidak sekedar puasanya saja. Nah, ini terjadi di masyarakat. Nyun ngapunten, ini fakta. Kalau kita sensus, oh orang Indonesia yang Muslim ini tidak semua orang berpuasa. Mesti saya sepakat. Tidak semua orang Islam mesti puasa. Tapi sekali lagi itu hak beliaunya. Orang yang berpuasa ini lucu. Puasanya enggih, tapi kewajiban yang lain kadang-kadang buatan. Puasa enggih, tapi kadang-kadang sholat enggih, buatan kita tentang kampung-kampung. Kata poso berarti imsaknya tadi imsaknya imsak binya buatan imsak mawon masih sebagian, tidak totalitas. Menahan yang tadi hanya yang lahiriah, yang batin wallahu a'lam. Padahal Nabi dawuh, Nabi ngendikan, siapa orang yang berpuasa ternyata dia tidak mau meninggalkan omongan yang tidak baik dalam falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sejatinya Gusti Allah nggak butuh awak luwe-luwe itu gitu. Kalau hanya sekedar luwe. Allah mensyariatkan puasa bukan agar kita itu luwe. Allah mensyariatkan puasa biar agar kita ini kurus, sehingga nanti kita kalau kita gemuk kuat nanti Gusti Allah wedi demo. Betul enggak? Tapi itu luwe tadi itu sekedar media, cara Gusti Allah untuk mendidik menungso. Ujungnya adalah dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ini. Nah, tattaqun itu ada dua. Tattaqun ya tadi yaitu orang yang komitmen terhadap semua perintah Allah dan orang yang komitmen terhadap semua yang dilarang oleh Gusti Allah, gitu. Maka sebagai lurus. Maka makna asom imsak tadi ada imsakan, imsaki, tujuannya tattaqun. Tidak sekedar kita melampaui kebaikan, ternyata keawanan jalan terus. Nah, ini lucu kan tentang poso leres. Poso ini sekedar boten makan dan boten minum. Maka Nabi ngaring ini apa-apa kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Oke, wong ing poso, tapi posone kur entuk ju' lapar wal atas dan haus. Berarti dia boten nglampahi kesainan yang lain dan dia juga tidak menahan keawanan yang lain. Maka ini harus seimbang, sebanding lurus. Ketika kita imsak kita ya harus komitmen. Meskipun kita ini dalam kondisi badan lemas dan lain sebagainya, justru di saat itu kita dituntut, dianjurkan untuk melampaui sedaya kesainan. Di saat kita menahan tidak makan, di saat itu kita disuruh dianjurkan untuk bersedekah. Keren banget ini. Itulah tattaqun. Nek ketika kita sedang makan terus ngundang orang, kok biasa. Ini loh, kita milik kita sendiri, kita tidak makan, milik kita sendiri kita tinggalkan, padahal itu halal milik kita, gitu. Kita nggih sakjane nggih purun. Andai kan enjing wonten pecel itu nggih purun toh? Andai kan nggih purun toh? Tapi karena Gusti Allah melarang kita tinggalkan. Tapi dalam waktu yang sama Gusti Allah anjurkan, ayo kita banyak bersedekah. Coba dua hal yang inilah cara Gusti Allah mendidik manusia. Maka andai kan di sini ada bapak yang tukang pandai, apa tukang pandai ini? Engkang damel pisau apa ya kan? Tukang pandai itu untuk menghasilkan pisau yang berkualitas, pertama besinya harus dibakar, gitu.
dibakar. Setelah dibakar harus ditempa, harus dipaloni sampai, maka akan nanti menghasilkan pisau yang bagus. Nek pisau hanya ecek-ecekan mawon nggih mboten tajam. Boleh bentuknya sama, boleh warnanya sama, tapi karena prosesnya benten, hasilnya juga beda. Maka kira-kira puasa Ramadan ini sami. Mulai imsaknya jam berapa tadi? Imsak tadi jam 4. Nah, ya mangke insya Allah bukannya nggih sami waktunya, tapi mungkin kualitasnya akan berbeda sesuai dengan kesadaran masing-masing. Maka Ramadan ini imsak kita harus juga harga mati kita sakit-sakiti. Monggo kita melampai kesaenan di samping kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan makan dan minum gitu. Tapi dalam waktu yang sama imsakan tidak cukup hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi sedaya hal ingkang kirang sae, emosi nggih mboten angsal, ucapan nggih mboten angsal ingkang mboten sae. Wis awake luwe engko sejiruk kas awan mohon maaf kadang bahu mulut nggih kurang so di saat itu justru kita kalau bisa menyebut nopo ingkang sae, nopo maos Al-Qur'an, nopo dzikir saged-sagede asal itu adalah kalimat thayyibah gitu. Maka sampai Gusti Allah melalui dawuh Kanjeng Nabi, walau bunyi maksudnya hadisnya, jangan dikira bau mulut orang yang berpuasa secara manusiawi itu lebih harum daripada minyak kasturi. Itu apresiasi saking Kanjeng Nabi gitu. Itulah kehebatan orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, jadi imsak monggo kita lakukan semaksimal mungkin, tapi imsakan ini juga jangan ditinggalkan. Bahkan dalam Islam ngeten, antara perintah dan larangan, perintah itu elastis, kondisional. Tadi sudah saya singgung, zakat itu wajib, haji itu wajib, tetapi justru kewajiban-kewajiban itu kadang-kadang kondisional. Orang yang tidak punya harta, dia tidak wajib zakat, bahkan mendapatkan zakat. Tapi kalau larangan itu harga mati. Boten angsal larangan itu ditawar, dinyang kados tumbas barang ten peken. Kula namung saged ninggalaken larangan sekali mawon, boten saged. Maka Kanjeng Nabi dawuh, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu." Ini aku memerintahkan sesuatu, maka lakukan semaksimal sesuai dengan kondisi. Dan antara kita, mohon maaf, akan berbeda-beda itu. Peneruangan imam saya yakin ada yang sudah haji, bahkan mungkin ada yang tidak sekali hajinya, berkali-kali. Ada yang sudah umroh, ada yang mungkin lebih sekali umrohnya, dan ada yang dereng haji, baru daftar. Ada yang dereng daftar, ada yang dereng niat. Nah, yang terakhir ini, monggo ingkang dereng haji, dereng daftar haji, ojo sampai dereng niat haji, dereng niat umroh. Urusan mangke kapan kita berangkat itu urusan Gusti Allah. Tapi ingkang saged kita lampahi, mosok niatnya mboten saged. Nek daftar, nggih Pak, dereng saged soalnya harus daftar, nek gratis mboten napa-napa. Daftar sekarang ini harus bayar SIP dulu gitu. Dereng saged Pak, mboten napa-napa. Mosok niat saja nggih dereng saged. Mulai hari ini siapapun, karena haji itu adalah bagian rukun Islam. Gitu, rukun Islam itu harus dilakukan. Cuman melakukannya, perintah ini adalah kerahmatan Gusti Allah. Gusti Allah nggak ada teori. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah boten membebani apapun kepada menungso, mesti yang dibebankan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang punya kekayaan lebih kok dereng daftar haji, ngapunten, itu termasuk dosa juga saja nih, gitu.
wong rumah tingkat mobil niki lho kok haji mawon dereng daftar gitu. Nek gadah arto kita sakniki daftar haji masih 25%. Tasih nggih untung ini akan dinaikkan lagi nanti dalam rangka antrian biar tidak panjang. Nanti akan ada skenario daftar pertama dinaikkan karena antrian sudah panjang. Mumpung tesih murah untuk ingkang gada sisa arto, ingkang gada sisa ponte utang-utang, naudzubillah, jangan sampai terus melakukan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Kembali lagi hukumnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu hukum dasaripun. Tapi nek wis punya kemampuan berarti nek boten menjalankan, kita berarti mengabaikan perintah Gusti Allah. Perintah menungso mawon kalau diabaikan menungso marah, napa malih perintah Gusti Allah. Nah, ingkang dereng kalau dereng naik haji, dereng daftar, monggo ayo niat daftar, niat rumiyin datang Gusti Allah nggih. Ngoten nggih Bapak dan Ibu nggih. Ayo sekali lagi ingkang dereng umroh niat, ya Allah kula kepengin umroh ya Allah, tapi kula tesih dereng angsal rezeki dan nyuwun ya Gusti kula nyuwun keberkahanmu kangge haji. Ini doa yang keren. Karena doa yang kita minta itu kita kangge memenuhi keinginan Gusti Allah. Lah dalam urip niki kadang-kadang kita berdoa datang Gusti Allah tapi untuk memenuhi keinginan kita. Sementara keinginan kita mohon maaf belum tentu itu baik kok. Tapi ingkang dipun perintahkan Gusti Allah kita harus yakin mesti baik gitu. Nek ragu-ragu tentang perintah Gusti Allah nggih madosi pangeran itu mawon lah ngoten nggih. Terus kita percaya datang Gusti Allah, maka kita harus yakin datang napa ingkang dipun dawuhaken kalian Gusti Allah. Akhir-akhir ini muncul pemahaman yang wis pokoke dunya ruwet. Nek perintah Gusti Allah terus niku alah abe mawon. Nek larangane Gusti Allah malah mboten napa. Ya Allah. Islam dari satu sisi beragama itu harus ekstrim satu sisi gitu. Ekstrim hubungan kita datang Gusti Allah. Ini hubungan sesama manusia mboten angsal ekstrim. Sampai andaikan ada orang tidak percaya dengan Gusti Allah, kita nggak boleh ekstrim, nggak boleh terus itu dibunuh mboten angsal. Tapi awake dhewe harus ekstrim datang Gusti Allah. Kalau perintah Allah, ayo awake dhewe ini saged-sagede kita tindakaken. Nek itu larangan, harga mati, nggak boleh saged-sagede. Terus kanjeng Nabi tadi, fa'idha nahaitukum ansain fantahu. Kalau aku melarang sesuatu, maka harga mati harus ditinggalkan. Ini salah satu prinsip dalam beragama. Ekstrim kan? Ekstrim. Tauhid itu ekstrim. La ilaha illallah ekstrim. Nek boten Gusti Allah, boten kula akui sebagai Tuhan. Gitu? Ekstrim. Nek liyane tauhid monggo. Bahwa dipinginane sakjane kula nggih pilihan kula mboten niku, tapi karena demokrasi iku yang jadi nggih mboten napa-napa. Sekarang kita akui sebagai pimpin. Nah, itu masalah demokrasi. Tapi nek urusan tauhid mboten masalah kompromi. Ngoten nggih? Sekali lagi urusan tauhid mboten angsal kompromi gitu. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Saat itu kan orang kafir kan bujuk. Muhammad si awake dhewe kita guyub rukun. Ayolah kita kompromi. Mangke hari Jumat aku tak nok masjidmu. Engko nek hari apa awakmu nok nggonku. Loh, itu rumiyin sampe ditawarkan solusi kados ngoten niku oleh orang kafir. Nek sakniki ada tawaran kados ngoten niku, biasa. Zaman Nabi mawon sudah ada rekayasa, rekonstruksi, konsiliasi atau apa namanya istilahnya guyub rukun model seperti itu. Guyub rukun mengkombinasikan, mencampurkan halal dan haram, hak dan batil, hukumnya no, kita jangan kompromi. Hak dan batil itu nggak boleh dikompromikan. Al hak hak, batil batil, halal halal, haram haram. Urusan orang lain melakukan makan barang yang haram, kalau memang dia tidak pernah ya urusan itu, tapi awake dhewe harus punya prinsip.
ngoten nggih, beragama niku nggih ekstrim mboten? Ekstrim gitu. Ekstrim hubungan kita kali Gusti ugema terhadap dawuhipun Gusti Allah. Tapi ini hubungan menungso memang kita diajarkan agar sama-sama menghormati kemanusiaan. Saged pahami nggih? Antara hubungan kita kali Gusti Allah dan hubungan sesama manusia. Nah, jadi tadi faedah nahaitukum an syai'in fantahu. Jadi kalau larangan monggo itu harga mati. Urusan digunjing orang, urusan terus kok mboten kompak, apalagi kalau udah masalah kemusyrikan. Harga mati musyrik kok masih diterima, dinyanyi gitu. Tapi sekali lagi ini urusan muamalah gitu, monggo kita saling menghargai. Contoh muamalah ngeten, jadi jenengan remen daharipun contohnya sate gulai, ada yang remen nasi pecel, ada yang remen soto. Maka ini remen sate gulai nggih mboten asal menyang wong kok sate gulai pecel enggak bagus sih, mboten angsal karena sedaya adalah barang halal, kita saged memilih. Tapi kalau halal haram mboten pilihan kecuali yang halal, yang haram kita tinggalkan. Ngoten nggih? Yang tauhid dengan kemusyrikan, yang tauhid kita ugemi sampai mati, gitu. Yang musyrik kita tinggalkan juga sampai mati. Ojo-ojo kadang-kadang awake dhewe ini satu saat kita menyebut la ilaha illallah, tapi kondisi lainnya kadang-kadang kita ini berkompromi dengan setan. Alah nggak apa-apa lah, kita kan yang penting kan datang Gusti Allah mriko. Kan kadang-kadang itu agama itu Islam itu mengajarkan suatu prinsip, suatu kesatuan. Niatnya baik, prosesnya baik, tujuannya harus baik. Nggak boleh yang ada ini penting niatnya apa, prosesnya mboten. Saya korupsi tujuannya bagus kan, nanti damel tindak haji, angka mboten. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Maka sebelum naik haji, sebelum kita membayar haji, pastikan dulu kasbul halal. Monggo kita madosi barang halal. Kasbul halal itu lebih awal, lebih utama sebelum naik haji. Allah tidak menuntut kita naik haji kecuali ada kelebihan rezeki. Tapi kalau mencari rezeki nggak ada. Haram, kasbul haram itu sudah. Sampai andekan, kalau takut jenengan, tidak ada cara kecuali dengan cara yang haram itu, kecuali darurat gitu. Kadang kita kan, Allah daripada engkau rasa sugih, ya sudahlah nyogok rita nggak apa-apa. Ya Allah, coba bapak dan ibu, mohon maaf, saya mohon maaf sekali, saya tidak berniat untuk menyakiti panjenengan malih Ramadan, tapi kebenaran harus saya sampaikan. Ngerti ya? Saya dermo menyampaikan. Kita mau bekerja sudah nyogok. Bagaimana nanti hasilnya tadi, gajinya sepanjang zaman itu pripun? Kalau awalnya saja itu sudah mesti orang nyogok itu mesti karena dia bukan haknya, ngerti nggih? Ngalahkan orang lain akibat kita punya uang, kita yang diterima, orang lain mungkin yang lebih berhak akibat dia tidak punya duit, maka dia tidak diterima. Zalim betul? Zalim kan? Kalau sudah kedoliman nggak akan selesai. Islam itu keburukan itu tidak bisa kecuali dihentikan. Keburukan taubat, berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari kedoliman. Jangan mulutnya astagfirullah, pekerjaannya jalan terus, nggak nih. Maka ini teori istighfar. Teori istighfar itu monggo sadarnya kita mau istighfar itu ayo kita iling-iling opo yo kesalahan awake dhewe nembe kita istighfar. Nek kita asal ngomong istighfar kita nggak sadar kesalahan apa, maka nggak bermakna, nggak bernilai istighfar. Ojo istighfar kita itu justru karena kita merasa benar dari orang lain. Gara-gara kita gelo dengan orang lain, padahal kita yang salah, kita mau istighfar untuk menyalahkan orang. Istighfar itu untuk diri kita, menyadari diri kita, juga menyadari orang lain. Boleh kita
istighfari orang lain, astagfirullah ya Allah jenengan sepurolah, kok dia kok Ramadan kok mboten poso. Lah orang yang nggak puasa ini jangan kita doakan muga-muga mlebu neraka. Nggih boten angsal. Kita istighfar ya Allah, astagfirullah ya Allah, mungkin jenengan paringi betul, mungkin piyambake nglampahi kesaenan ngoten. Dan siapapun kita melihat siapapun keburukan harus kita doakan yang sah, gitu. Meskipun doa kita nanti itu urusan Gusti Allah, diterima napa mboten dipun terima, kecuali orang itu betul-betul musyrik datang Gusti Allah. Maka ketika orang musyrik datang Gusti Allah itu termasuk orang yang memerangi Allah, itu ada ayat Al-Quran, wala takum fi qabrihi abada. Ojo sekali-kali kamu mensolatkan selama kami, itu orang yang jelas-jelas memusuhi Gusti Allah. Tapi insya Allah nek tetanggane dhewe mboten kados musuhi Kanjeng Nabi. Siapapun kita doakan semoga mendapatkan petunjuk. Jadi orang tidak baik jangan kita doakan dengan doa yang dan saya mohon sama-sama kita keluar omongan, keluar doa, janganlah keluar doa ingkang boten saya. Kenapa? Nabi dawuh melalui Jibril hadis qudsi ngeten maksudipun. Jadi ketika kita itu mendoakan siapapun, maka malaikat mengamininya, dan amin malaikat kepada orang yang didoakan itu akan diaminkan kepada orang yang berdoa. Jadi kalau kita mendoakan hadirin hadirat, mungkin panjenengan sedaya adalah sehat, mungkin panjenengan sedaya dipun paringi petunjuk, doa itu diamini oleh malaikat panjenengan, terus itu dikembalikan lagi kepada orang yang berdoa. Kalau doa kita doa jahat, sami juga akan dikembalikan pada diri kita. Jamaah rahimakumullah, maka monggo ada as-shaum tadi, imsak bi, monggo kita manfaatkan betul sesuai dengan kondisi masing-masing, boten saged dipukul rata gitu. Tapi saya yakin terus Kanjeng Nabi sedaya menungso niku nggadah potensi, nggadah kesempatan, nggadah peluang untuk melampaui kesaenan. Cuman kesaenan yang dilakukan akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka kita jangan juga meremehkan kebaikan orang, apapun kebaikan itu, gitu. Sama juga dalam hal yang sama, jangan kita meremehkan kebaikan yang potensi untuk kita lakukan. Nah, penyakitnya ngeten, akibat doktrin yang terlalu semangat, kita itu selalu pengen madosi surga yang paling tinggi. Napa mboten angsal Pak? Oh, angsal. Tapi sekali lagi, tapi mados itu surga yang paling tinggi tidak harus cash. Naik haji sakit dicicil gitu. Napa malih swarga. Tidak ada pahala besar kecuali juga dari pahala yang kecil. Tidak ada amal jariah yang besar kecuali kita terbiasa amal jariah yang kecil menjadi kebiasaan, insya Allah makin besar. Ngoten ta? Saya kok ragu kalau kita tidak pernah bersedekah 100 rupiah, 1000 rupiah, 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta, kok ujuk-ujuk saya wakaf 1 triliun. Mohon maaf sekali, saya kok ragu. Jangan-jangan ada motif yang lain. Mungkin sudah agak diketahui sayalah orang dermawan, atau mungkin punya tujuan yang lain. Tapi kalau memang kita sudah menjadi habit, kebiasaan, itu akan secara otomatis. Nyun ngaten bapak-bapak, tolong ini nyun ngaten, ini sekedar ini pengajaran ya. Ini saya tidak sengaja untuk menyebutkan bapak. Tolong bapak-bapak, aslan itu dipun angkat, tangannya diangkat, yang bapak-bapak diangkat, ya diangkat. Kalau nyun tolong bapak juga tinggal ngangkat tangan tadi, tangan apa yang diangkat bapak? Nyun tolong dengan jadi saksi. Lihat tangan mana yang diangkat? Tangan kanan, tangan kiri? Kanan. Sabun. Makanya malah capek masa ya. Coba, saya tidak mengangkat, saya hanya tolong angkat tangan. Saya tidak tolong angkat tangan kanan, boten. Nek enggak angkat tangan kanan pulang, boten gitu. Tapi tadi secara otomatis
tolong angkat tangan kanan. Itulah hasil pembiasaan menjadi habit. Itu tidak hari ini, tidak karena saya bacakan dalil, tidak karena ceramah hari ini. Itu mulai kita kecil dulu ketika dengan ibu kita dikasih menggunakan tangan asta inang saya gitu. Itulah lama-lama menjadi habit. Kira-kira beramal ngoten gitu. Nah, mudah-mudahan kita kalau sudah terbiasa barang kecil, maka insya Allah dia terbiasa barang besar. Maka kalau sedekah 1.000 rupiah modern kok terus mau sedekah naik haji itu pinter sekarang hampir 60 ya tadi ya. Orang 60 juta ada kan dituku sawah atau dituku sapi. Nah, pikiran kita sudah macam-macam. Tapi kalau sudah orang terbiasa, ya memang itu sudah lama saya niatkan. Nah, terus sedikit demi sedikit karena memang kita sampun mohon datang Gusti Allah kepengen naik haji. Nah, sami juga dalam waktu yang sama tidak ada dosa besar kecuali juga saking dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil karena nggak ada dosa besar juga kecuali tertumpuknya kebiasaan dosa kecil. Ya, saya ulang lagi, tidak ada pahala besar kecuali juga ditumpuk dari kebiasaan pahala kecil, insya Allah nanti juga menjadi besar. Tidak ada dosa besar kecuali juga dari kesalahan-kesalahan kecil. Kita biarkan, kita anggap seolah biasa, juga numpuk nanti akan menjadi dosa besar. Dosa besar apa contohnya pun? Minal kabair. Dosa besar contohnya pun apa? Membunuh gitu. Kecuali orang stres, orang gila, ketemu orang langsung ditebas, itu berarti orang gila. Kalau orang waras mesti ada sebab musababnya yang panjang. Hanya kadang-kadang tersinggung omongan gitu, hanya kadang-kadang urusan duit recehan, maaf, naudzubillah, dan kadang-kadang satu keluarga itu loh, sederet itu loh, gara-gara mungkin masalah warisan iso jadi bunuh-membunuh sesama saudara. Itu sesama saudara. Wonten mboten kita. Wonten. Itulah maka tidak ada dosa besar juga kecuali dari dosa kecil. Nah, sama-sama melakukan dosa, insya Allah kalau kita melampaui dosa kecil, taubatnya nggih ringan. Gusti Allah nggih gampil mengampuni. Tapi nek dosa besar, ya paling Gusti Allah ya tanya malaikat, "Dek kok isih tenanan ora tobat iki?" Ngoten ya. Aja-aja diampuni saiki sesuk kumat malih karena kebiasaan. Nah, inilah maka sekali lagi imsakan dan imsabi dalam Ramadan menika monggo kita ugemi betul, kita saged itu. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kesayangan kita jangan kita memandang sama dan jangan meremehkan suatu kebaikan apapun yang dilakukan oleh siapapun terhadap diri kita. Sampai mohon maaf ketika kita pakai sandal, kira-kira kaki mana dulu yang kita pakai? Kanan. Jangan diremehkan. Opo toh efeknya, enggak ini efek opo-opo, betul ya? Kalau sudah kita terbiasa untuk meremehkan syariat Allah, kan itu kan ajaran Allah dan Rasul. Kalau kita sudah terbiasa untuk meremehkan ajaran Allah dan Rasul, nanti terus. Kalau tadi apa bedanya efeknya antara mendahulukan kaki kanan dan kaki kiri? Kalau kita belum tahu secara akal, percayalah itu karena ajaran Gusti Allah dan Rasul. Akan ditanya, apa efeknya, dampaknya antara zina dan nikah ini? Apa dampaknya? Bisa jadi akan ada orang mengatakan, oh ini zina lebih enak, naudzubillah gitu. Tetapi bahwa Allah mengatakan nikah itu halal, zina itu halal, kan harga mati. Maka itu pernah disinggung oleh Al-Quran ketika mereview, merekam perilaku orang Arab ketika Al-Quran sedang mengharamkan riba. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ketika Al-Quran mengharamkan riba, orang jahiliyah tadi protes, apa bedanya antara riba dan syariat itu Muhammad? Kan sama-sama nyari untung. Saya tanya, ketika ada ekonomi syariah ini nyari untung betul?
Nyari untung, angsal mboten? Angsal, ibadah mboten? Ibadah. Nek riba nyari untung mboten? Nyari untung. Orang Arab hanya sudah sama-sama, bukan orang Arab, orang Jawa saat itu kan sama-sama. Tapi Al-Quran Gusti Allah tidak mau diajak berdialog, nggak mau, nggak diladeni, langsung cut mawon. Ketika innamal bai'u mislur riba, nggak Allah terus meladeni diterangkan, nggak langsung ditimpangi dengan kata wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang baik dihalalkan, yang riba diharamkan. Baru nanti akan dijelaskan di ayat yang saat itu langsung, nggak usah neko-neko. Jadi nek uang ngomong neko-neko kadang-kadang ya perlu juga kadang-kadang diberikan keputusan yang kalau tidak nanti akan bahaya juga. Oh, nek setengah-setengah nggak apa-apa ya, ribanya sedikit nggak apa-apa ya. Apa bedanya antara riba dan halal dan baik? Sama-sama mencari untung, tapi ingat, yang riba diharamkan, yang baik dihalalkan. Maka di salah satunya adalah akad syariah itu beda dengan akad riba. Akad syariah itu ada beberapa prinsip, salah satunya adalah la tadlimuna wa la tudlamun. Orang jangan berpotensi untuk dirugikan dan merugikan. Terus antara sama-sama rela, tidak boleh mengakadkan barang yang haram, tidak ada yang maisir, tidak ada yang horor macam-macam itu, maka menjadi halal dan itu menjadi sah. Sama apa bedanya antara zina dengan nikah? Apa bedanya? Apa bedanya zina dengan nikah? Akad dengan qabil tu nikah wa tazwija bimahurin bla bla bla. Terus imut mahar dengan kita nggak usah dieling-eling ya. Tapi dengan itu maka asalnya haram menjadi halal. Maka jangan meremehkan omongan, jangan meremehkan ucapan. Akhir-akhir ini liberalisasi itu luar biasa. Nek penting kan intine itu nggak penting. Saya katakan apa bedanya zina dengan nikah? Hanya ucapan komitmen, omongan, qabil tu nikah. Sama apa bedanya antara muslim dan kafir? Itu juga perbedaannya hanya omongan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Maka menjadi muslimlah orang yang berucap kalimat syahadat. Sebaik apapun pekerjaannya, perbuatannya, selagi dia tidak mau berikrar syahadat, maka kita tetap tidak mengatakan dia muslim. Padahal apakah orang muslim itu tidak berdosa? Apakah tiap muslim tidak pernah berdosa? Pernah, gitu. Tapi dia sudah punya kunci keislaman. Ini menjadi penting. Sebaik apapun di mata manusia, selagi dia tidak mau mengikrarkan, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dengan berbagai konsekuensinya, maka tidak dianggap sebagai orang baik. Ini menurut Islam. Ekstrim ya? Ekstrim ya? Ekstrim. Jangan nanti nggak apa-apa itu ya Islam. Ini Islam penting kan pekerjaan itu dia nyumbang. Poso-poso yang bagikan apa namanya takjil gitu. Takjil itu semua kalau tidak didasarkan pada fondasi runtuh. Maka kalau tangkap ini gedung ini bisa berdiri megah karena apa? Fondasi kan. Sebagus apapun interiornya, apa kalau fondasinya roboh mesti roboh. Tapi kalau fondasi itu sudah kuat, kalaupun belum dibangun gedung secara mungkin juga yang akan apa andai kan tidak dibangun gedung yang megah, dibangun apapun berarti kokoh. Itu prinsip-prinsip berpikir dalam beragama. Jamaah rahimakumullah, monggo sekali lagi saya kembalikan imsakan dan imsak, jangan meremehkan prinsip-prinsip agama. Akhir-akhir ini memang liberalisasi, sekularisasi masif. Orang menggoda orang Islam itu memang tidak bisa ke depan, dari belakang. Tidak digoda dengan kebaikan, kejahatan, digoda dengan kebaikan. Dulu identik kemaksiatan itu, maaf,
mohon maaf, di Magetan betul-betul ya, di tempat pelacuran. Sekarang bisa jadi pelacuran jadi ditutup, tetapi mungkin akan di tempat yang lain. Hati-hati, bagus sekali, apalagi sebentar lagi. Kalau betul semerat di Magetan, ini Ponorogo itu kalau Ramadan ini kafe, pokoknya warung-warung mesti pol semuanya. Apa temanya? Berbuka puasa bersama. Oh, buka puasa saya betul. Yo harus kalau udah waktunya maghrib memang harus berbuka, memberikan buka puasa saya betul. Saya man aftara iman kana lahu ajrun mithlu ajri fa ilaihi. Itu udah. Tapi ingat dengan tingali ketika di acara bubar sholat maghrib tinggi bablas di sana ikhtilat laki-laki cewek cowok biasa mboten semerat napa di ingkang dipun bicarakan. Laras mboten pinten data ten Ponorogo niku. Laras ten Magetan iki mboten nggih. Nggih mugi-mugi mboten ten Ponorogo mboten napa-napa mugi maksud. Padahal ini syariat. Salah satu doa yang mujarab waktu adalah sebelum buka puasa, itu termasuk waktu yang mustajab. Sambil mohon maaf, sambil ketika kita duduk mau berbuka itu misalkan mau Quran, mau misalkan wirid atau berdoa kesayangan, itu salah satu doa waktu doa mustajab. Waktu mau buka puasa ditambah lagi setunggal malih waktu imsak. Waktu imsak mungkin kan ningali sinetron mereka ningali kan pembagian napa itu. Tapi mohon maaf kalau mboten enggak ada TV ya, kalau mboten seberapa terus mohon hak kalau mboten enggak ada TV, kalau mboten nanti ningali itu justru waktu yang mustajab. Sampai menurut saya ini kalau menjenengan terserah bahwa waktu imsak ada dawuh Kanjeng Nabi yang saya pahami, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Kalau saya memahami dan ada di dalam hadis yaitu fajar itu ada waktu malam sampun selesai, waktu subuh dereng dugi. Ini bahasa kita wonten namanya imsak. Di Arab sana nggak kenal imsak itu. Imsak itu kearifan Indonesia. Ya, tapi betul nopo-nopo. Jadi itu termasuk juga waktu mustajab kita kangge berdoa. Nggih. Nah, jemaah rahimakumullah, sekali lagi monggo kita imsakan dan imsakbi dan Ramadan ini takwa itu hakikatnya itu tadi. Takwa itu kan waqo yakin wiqoyah, selamat. Maka terus Muhammad Abdu dalam tafsirnya al-muttaqin, siapa orang muttaqin? Man yahmi nafsahu an ittiqa'il adab dunyawiyatan kanat am ukhrawiyatan. Itu tafsir Al-Manar ini. Jadi yang siapa orang muttaqin? Muttaqin adalah orang yang man yahmi nafsahu, orang yang bisa menjaga, membentengi dirinya dari azab baik dunia maupun akhirat. Cuman azab dunia harus dibentengi dengan sunnatullah, azab akhirat harus dibentengi dengan keimanan yang benar. Itu dilatih. Kita sering kadang-kadang memisahkan antara dunia dan akhirat. Dunia pun ada hukumnya namanya sunnatullah. Sunnatullah tidak pandang siapapun. Itu hukum istilahnya adalah natural, hukum alam. Siapa yang bekerja ya sugih. Meskipun dongo atau nggak bekerja mungkin bisa jadi miskin. Maka sunnatullah hukum Allah. Siapapun yang mengambil itu maka sukses. Tapi suksesnya nang dunia. Sama juga siapa yang mengambil sunnatullah di akhirat insya Allah sukses. Apa? Keimanan anaknya siapapun. Meskipun Nabi Ibrahim itu putranya seorang industri patung, tapi tauhidnya imannya bagus, nggih, mlebet swarga, gitu. Meskipun Kan'an itu putranya Nabi Nuh, Nabi yang soleh, tapi dia tidak punya kunci iman, maka dia mlebet neraka. Itu namanya sunnatullah di akhirat. Jadi semuanya, maka Gusti Allah dawuh walan tajida li sunnatillahi tahwila walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah semuanya akan maka dunia monggo kita
kita cari, kita ugemi sunatullahnya di dunia, di akhirat ya sunatullah di akhirat. Itulah namanya orang muttaqin. Jamaah rahimakumullah, niki ingin saya sampaikan sekali lagi kita bermuhasabah, niki masih punya waktu panjang ya. Insya Allah niki baru mau seperti 3 waktu bulan Ramadan. Monggo kita bermuhasabah. Imsakbinya kita tingkatkan, nopo ingin sakit kita laksanakan. Tapi sekali lagi melaksanakan kebaikan tidak harus sama dengan orang lain. Kita nggak ada kesempatan masing-masing. Tapi imsakan juga harus kita ugemi betul, harga mati. Pokoknya sudahlah semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, ayo kita harga mati untuk kita tinggalkan. Mengatakan yang saya sampaikan, ngapunten atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan kalau ulang lagi, ngapunten atas keterlambatan. Kalau biasanya ngoten-ngoten, nek kalau biasanya jam 6, kalau harus datang, ya pokoknya saat ini lah, karena ada kegiatan edik di Ponorogo sehingga semua kita berdoa mendatang dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan sekali lagi kula nyuwun ageng pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.